Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Ini soal OSN 2003 SMP atau MTS. Buktikan N kurang 1 kali N pangkat 3 tambah 1 senantiasa habis dibagi oleh 6 untuk semua bilangan asli N. Pertama kita pakai sifat keterbagian yang kedua. Apa isi sifat keterbagian yang kedua? Jika A itu faktor dari C dan B faktor dari C, maka perkalian AB adalah faktor dari C dengan syarat FPB dari AB adalah 1. Oke, jadi kita akan pakai sifat ini untuk mengerjakan soal berikut. Jadi N kurang 1 dikali N dikali N pangkat 3 tambah 1 itu senantiasa habis dibagi oleh 6. Jadi kita buat dulu 6 itu habis membagi N kurang 1 dikali N pangkat 3 tambah 1. Jadi kita anggap dulu kalau dia betul habis dibagi 6. Maka kalau dia habis dibagi 6, maka yang terjadi adalah 2 juga habis membagi N kurang 1 kali N pangkat 3 tambah 1. Juga berlaku sebaliknya 3 juga seperti itu. Karena 2 dan 3 itu sama-sama faktor dari 6. Sama-sama 2 dan 3 itu kalau kita kalikan jadinya sama dengan 6. Dan 2 dan 3 itu FPB-nya sama dengan 1. Seperti dengan sifat keterbagian yang kedua, ini kan berlaku sebaliknya juga ya. Jadi kalau AB itu habis membagi C, di mana A dan B itu FPB-nya 1, maka berlaku A. Kalau AB itu habis membagi C dengan FPB dari A dan B itu adalah 1, maka A juga habis membagi C dan B juga habis membagi C. Jadi karena 6 itu habis membagi N kurang 1 kali N pangkat 3 tambah 1, ini diasumsikan dulu benar. Maka 6 itu bisa diuraikan menjadi 2 kali 3, di mana 2 dan 3 itu FPB-nya sama dengan 1, maka berlaku seperti ini. 2 juga faktor dari bilangan tersebut, 3 juga faktor dari bilangan tersebut. Oke? Paham ya? Nah, maka kita cukup membuktikan, untuk membuktikan bilangan ini habis dibagi oleh 6, kita cukup buktikan bahwa bilangannya ini habis dibagi 2 dan juga habis dibagi 3. Oke, kita akan membuktikan seperti itu. Maka kita buktikan N kurang 1 kali N pangkat 3 tambah 1 itu habis dibagi 2 dan juga habis dibagi 3, supaya dia otomatis habis dibagi 6. Lanjut, pertama saya akan buktikan kalau dia habis dibagi 2. N kurang 1 dan N ini adalah dua bilangan bulat berurutan. Maka sesuai dengan sifat keterbagian, kalau dua bilangan bulat berurutan, maka N kurang 1 kali N itu habis dibagi oleh 2 faktorial. Ya kan, ingat kalau dua bilangan bulat berurutan, maka dia akan habis dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2 sendiri. Makanya N kurang 1 kali N habis dibagi 2. Berarti bilangan ini juga habis dibagi 2. Kemudian sebuah bilangan si N, anggaplah si N ini bilangan bulat. Bilangan bulat si N ini bisa kita klasifikasikan ke dalam 3 bentuk. Kalau kita tinjau dari faktor 3, maka bilangan N itu bisa menjadi 3 kemungkinan. Bisa jadi dia adalah faktor kelipatan 3 atau 3K. Bisa jadi dia bukan kelipatan 3, terus kalau dibagi 3 jadinya bersisa 1, berarti bentuknya adalah 3K tambah 1. Bisa jadi bentuknya juga adalah 3K tambah 2, artinya kalau dibagi 3 sisanya 2. Jadi bilangan bulat itu kalau ditinjau dari faktor 3, maka bisa jadi dia habis dibagi 3, bisa juga bersisa 1 kalau dibagi 3, atau bersisa 2 jika dibagi 3. Jadi ada 3 kemungkinan untuk si N. Nah, kita uraikan satu-satu. Pertama, kalau N itu habis dibagi 3, berarti N itu kelipatan 3. Jadinya N sama dengan 3K. Anggap K ini bilangan bulat. Jika N sama dengan 3K, maka 3 itu
habis membagi N. Kalau 3 itu habis membagi N, berarti 3 juga habis membagi bilangan ini. Karena di sini ada terdapat N, ya kan? Jadi kalau 3 itu faktor dari N, berarti 3 juga faktor dari perkalian bilangan ini. Oke, jadi terbukti ya kalau N-nya sama dengan 3K. Nah, kemudian kalau N-nya sama dengan 3K tambah 1, artinya kalau dia dibagi 3, sisanya 1. Maka kita akan dapatkan 3 itu faktor dari N kurang 1. Kenapa? Karena kalau saya pindahkan 1 ini ke sebelah kiri, jadinya N kurang 1 sama dengan 3K. Artinya N kurang 1 itu adalah kelipatan 3, jadinya 3 adalah faktor dari N kurang 1. Kalau 3 adalah faktor dari N kurang 1, berarti dia juga faktor dari N kurang 1 dikali sesuatu. Jadinya N kurang 1 kali N pangkat 3 tambah 1 juga faktornya itu ada 3. 3 juga faktor dari bilangan ini. Oke. Lanjut, kalau misalkan N sama dengan 3K tambah 2, artinya kalau dia bersisa 2 dibagi 3. Kalau dia dibagi 3 bersisa 2, maka kita uraikan ya. N pangkat 3 tambah 1, yang ini nih N pangkat 3 tambah 1, itu bisa kita ubah menjadi, kalau kita substitusi 3K tambah 2 itu sebagai N, maka dia menjadi 3K tambah 2 pangkat 3 tambah 1. 3K tambah 2 pangkat 3 diuraikan lagi menjadi seperti berikut. Jadinya 9K pangkat 3 tambah 18K pangkat 2 tambah 12K tambah 3. Jadi jadi karena di sini semuanya bisa dibagi 3 ya. Dari angka-angka ini, koefisien-koefisiennya semuanya mengandung 3. Berarti si N pangkat 3 tambah 1 itu bisa dibagi 3. Atau 3 itu faktor dari N pangkat 3 tambah 1. Nah, berarti terbukti kalau 3 habis membagi N kurang 1 kali N kali N pangkat 3 tambah 1. Karena semua memenuhi, apapun kondisinya si N. Nah, karena kita sudah membuktikan bilangan ini habis dibagi 2 dan habis dibagi 3, maka bilangan tersebut juga habis dibagi 6. Maka soalnya sudah terbukti. Oke, kita punya alternatif solusi untuk soal ini. Bagaimana cara membuktikan bilangan N kurang 1 kali N pangkat 3 tambah 1 ini habis dibagi 6? Pertama, kita bisa menguraikan N pangkat 3 tambah 1. N pangkat 3 tambah 1 kita uraikan pakai prinsip aljabar yang di depan tadi yang sudah dijelaskan, maka ini kan bentuknya tambah ya. Jadi N pangkat 3 tambah 1 pasti bisa habis dibagi N tambah 1. Bisa difaktorkan jadi N tambah 1 dikali sesuai dengan ininya bentuk aljabarnya N pasti di sini jadinya tinggal N pangkat 2. N pangkat 2 terus dikurang, ingat ya kalau bentuk tambah kan plus minus plus. Oke, jadi kurang, N-nya semakin lama semakin berkurang pangkatnya, terus pengalinya itu adalah 1 muncul. Jadi dikurang N kali 1. Terus ditambah 1 pangkat 2, kebetulan 1 pangkat 2 adalah 1, makanya N pangkat 3 tambah 1 sama dengan, kalau diuraikan jadi N tambah 1 kali N pangkat 2 kurang N tambah 1. Nah, berdasarkan sifat keterbagian bagian 3, bahwa bilangan yang dapat diubah menjadi perkalian N bilangan bulat berurutan akan habis dibagi N faktorial. Ya kan? Ini N kurang 1, N dan N tambah 1 itu adalah 3 bilangan bulat berurutan. Berarti bilangan perkalian bilangannya juga yang N kurang 1 kali N tambah 1 juga itu bisa dibagi 3 faktorial. Nah, karena dia bisa dibagi 3 faktorial itu berapa? 3 faktorial itu kan 6. 6 bisa dibagi, 6 itu habis membagi N kurang 1 kali N tambah 1. Jadi 6 juga bisa membagi ini bilangan ini. Demikian materi hari ini. Keep studying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.